Hai, kali ini kita akan membahas konsep database dan bagaimana menggunakan MySQL sebagai database management system. Pada gambar ini kita melihat ada sebuah tampilan data dari sebuah lembaga kursus, di mana ada 4 kelas yang dibuka, yaitu kelas Photoshop Januari 2020, kelas Microsoft Office Januari 2020, kelas Photoshop lagi Februari 2020, dan kelas video editing Februari 2020. Data sederhana ini tidaklah kita buat dan kita simpan seperti tampilan yang kita lihat ini. Sebuah database haruslah tersusun seefisien mungkin sehingga tidak menghabiskan banyak tempat dan tidak menghabiskan banyak waktu dalam penggunaan datanya. Kenapa? Kalau kita lihat di data ini, ada kelas Photoshop yang dibuka. Bagaimana seandainya suatu hari nama kelasnya kita ganti menjadi PhotoPaint? Maka ada banyak tulisan Photoshop yang harus diganti menjadi tulisan PhotoPaint. Tentu saja ini tidak efektif. Jadi, seharusnya dalam menyimpan nama kelas, yaitu Photoshop, Microsoft Office, dan video editing, kita simpan cukup hanya satu kali saja. Jadi, kita membuatkan sebuah tempat penyimpanan khusus untuk menyimpan nama paket kelas yang menyimpan 3 buah data, yaitu Photoshop, Microsoft Office, dan video editing. Di dalam database, wadah tempat menyimpan data seperti ini disebut table. Kita lihat di sini tabel kita menyimpan nama paket kursus dan biaya masing-masing paket. Selain itu, ada juga kita berikan ID paket. Kenapa harus diberikan ID? Ini adalah nomor indeks untuk masing-masing data yang ada di dalam tabel. Kita ingat waktu belajar array di dalam PHP, setiap data selalu memiliki indeks. Dengan indeks itulah kita memanggil datanya. Seperti itu juga ID paket yang kita gunakan di sini. Selain itu, indeks ID paket ini juga kita gunakan sebagai foreign key untuk digunakan dalam tabel lain. Apa itu foreign key? Penjelasannya adalah sebagai berikut. Daftar paket kursus yang kita simpan di dalam tabel ini bukanlah daftar kelas yang akan dibuka setiap bulan. Mengapa demikian? Ini karena daftar kelas yang dibuka memiliki periode, sehingga setiap bulan akan muncul kelas baru dengan nama paket yang sama tetapi periodenya berbeda. Karena itu kita simpan daftar kelasnya di dalam tabel yang berbeda. Tabelnya adalah sebagai berikut. Kita membuatkan ID kelas sebagai nomor indeksnya, lalu kita membuatkan periode sebagai identitas periodenya, dan kita menyimpan paket kelasnya dalam bentuk ID paket. Mengapa bukan nama paketnya? Ini karena tabel kelas ini kita hubungkan atau kita link ke tabel paket kursus. Sehingga ID paket yang berada di sini akan merujuk kepada ID paket yang berada di dalam tabel paket kursus. Jadi, kalau di sini dikatakan 1, itu adalah paket Photoshop. Karena di dalam paket kursus, ID 1 adalah Photoshop. Begitu juga dengan data berikutnya, ID 2 merujuk kepada kelas Microsoft Office, dan ID 3 merujuk kepada kelas video editing. Dengan demikian, data ini kita simpan secara efektif dan juga singkat karena cukup hanya menyimpan nomornya saja. Itulah yang disebut dengan foreign key. Lalu, bagaimana dengan siswa dalam tiap kelasnya? Pembahasannya adalah sebagai berikut. Ini adalah tabel siswa yang kita buat, di mana kolomnya terdiri ID siswa dan nama siswa. Lalu, kita membuatkan satu tabel lagi, yaitu tabel siswa per kelas. Nah, di dalam tabel inilah kita masukkan ID siswa bersama dengan ID kelas. Kita lihat di sini ada ID kelas 1, yaitu kelas Photoshop Januari 2020. Ada 4 ID siswa yang dimasukkan bersama-sama dengan ID kelas 1 ini. Ini artinya ada 4 siswa yang
yang terdaftar sebagai siswa dari kelas Photoshop Januari 2020. Demikianlah seterusnya data yang tersimpan di dalam tabel ini menunjukkan siswa apa saja yang masuk ke dalam sebuah kelas, yaitu ada 3 siswa yang masuk ke dalam kelas dengan ID 2, ada 3 siswa juga yang masuk ke dalam kelas dengan ID 3, dan ada 3 siswa yang masuk ke dalam kelas dengan ID 4. Kita lihat di sini juga ada siswa yang setelah memasuki kelas yang satu, dia juga mendaftar di kelas yang lain. Jadi ID-nya dipakai lagi di kelas-kelas yang berbeda. Karena kita hanya menyimpan angkanya saja, kita tidak perlu menuliskan lagi namanya, sehingga jauh lebih singkat dibandingkan kita harus menuliskan nama yang panjang pada kelas-kelas yang berbeda. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita menyimpan angka-angka ini? Kita tidak langsung menyimpan angka ini ke dalam database karena yang bertugas mengumpulkan data-data ini adalah form HTML. Lalu data tersebut diambil ID-nya oleh PHP dan ID-ID tersebut itulah yang disimpankan ke dalam database. Begitulah kira-kira pembahasan mengenai konsep database. Sekarang kita kembali kepada tabel daftar siswa yang ini. Sebenarnya, tabel siswa tidak hanya menyimpan nama siswa. Ada banyak data yang disimpan di dalam tabel siswa, seperti username, password, email, alamat, nomor kontak, dan lain sebagainya. Kita fokuskan dulu kepada username dan password. Jadi, tabel siswa kalau disertai dengan kolom username dan password, bentuknya kira-kira sebagai berikut. Nantinya, tabel ini akan kita jadikan tabel yang pertama kita kerjakan di dalam web supaya kita bisa menyelesaikan program login di dalam web kita.